Halo, apa kabar rekan-rekan sekalian? Semoga hari kalian menyenangkan, penuh semangat, dan sehat selalu. Hari ini saya Christian ingin berbagi sedikit mengenai pandangan saya tentang comfort zone. Ya, comfort zone. Pasti sudah banyak yang tahu apa itu comfort zone atau zona nyaman. Nah, secara harafiah, kalau menurut Mbah Google, comfort zone itu adalah keadaan psikologis di mana hal-hal terasa akrab bagi orang dan mereka merasa nyaman dalam mengendalikan lingkungan mereka. Tapi tahu gak sih, kalau comfort zone itu bisa membawa efek negatif, tapi ada juga yang membawa efek positif dalam hal-hal yang kalian lakukan. Nah, sekarang saya mau bahas yang berkaitan tentang comfort zone dalam pekerjaan yang kita lakukan. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya, karena ini semua opini pribadi saya. Jadi, menurut saya ada dua POV atau point of view tentang comfort zone. Pertama, menurut saya ada orang-orang yang dari awal memang malas atau unmotivated dalam pekerjaannya. Wah, orang kayak gini harus keluar nih dari comfort zone-nya segera. Nah, kenapa ya? Karena orang-orang yang dari awal attitude-nya nih negatif seperti itu, maka comfort zone yang dia ciptakan ini bahaya. Bahkan bisa membunuh dirinya sendiri. Bahaya banget ya. Nah, tapi contoh nih, dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, kalau kita sudah tidak lagi memperhatikan proses, atau mungkin kita tidak memperhatikan lagi hasil dari pekerjaan kita sendiri, nah itu bisa jadi tuh mengarah ke arah comfort zone yang negatif. Nah, mungkin kita bisa lihat sedikit tanda-tandanya ya. Tanda-tanda comfort zone yang mengarah ke yang hal-hal yang negatif. Nah, misalnya nih kita dalam melakukan pekerjaan kita setiap hari, kita mulai nggak disiplin dengan waktu. Kita mulai malas dalam mengejar target, atau kita mungkin mulai tidak memperhatikan lingkungan kerja kita. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kita mungkin tidak peduli bagaimana rekan-rekan kerja kita itu yang di sekitar kita berusaha membangun kerjasama dengan kita untuk menyelesaikan pekerjaan atau dalam meeting, tapi kita hiraukan gitu. Nah, sudah pasti nih orang-orang yang seperti ini pasti memberikan hasil yang tidak maksimal dalam pekerjaannya. Kawat tuh guys. Nah, jangan sampai seperti benalu ya. Kalian pasti juga tahu benalu apa kan? Benalu yang di pohon itu. Nah, benalu itu kan kalau di pohon itu menyerap makanan dari pohon inangnya, sehingga merugikan inangnya ya. Itu lama-lama benalu juga kalau makin banyak bisa membuat inangnya atau pohonnya tuh jadi kurus, akhirnya kering dan mati pasti. Mengerikan banget itu. Nah, kita pasti tidak mau hal itu terjadi pada kita, terjadi pada rekan-rekan kita, apalagi terjadi pada perusahaan tempat kita bekerja. Ingat loh rekan-rekan, ingat perusahaan ini adalah perusahaan yang menjadi sumber hidup bagi istri, anak-anak, orang tua, bahkan mungkin orang-orang yang bisa kita bantu dari penghasilan yang kita dapatkan dari perusahaan ini tempat kita bekerja. Jadi kita harus jaga dengan baik keberlangsungan perusahaan ini. Nah, oke deh, kita langsung beralih ke apa sih POV yang satu lagi. Nah, POV yang satu lagi adalah orang-orang yang sudah berjuang mati-matian. Dengan integritasnya dia bekerja keras, terus dia bekerja cerdas juga dalam menyelesaikan setiap masalah dalam pekerjaannya, bekerja tuntas serta memperhatikan dengan baik proses dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari kerja kerasnya tersebut. Bahkan sampai dia itu ikhlas mendapatkan apapun hasilnya untuk mencapai comfort zone-nya. Nah, orang seperti ini yang harus terus kita support. Kenapa? Karena sudah jelas orang ini produktif. Untuk mendapatkan comfort zone-nya, dia melakukan segala cara, tapi tetap dia memperhatikan produktivitas dari pekerjaannya, sehingga dia memberikan hasil-hasil yang positif pastinya untuk perusahaan. Nah, orang-orang seperti ini jangan disuruh keluar dari comfort zone-nya. Dengan support dari kita, itu mereka akan selalu bisa mencari jalan keluar
untuk setiap kesulitan yang mereka hadapi, dan mereka akan menghasilkan hasil yang maksimal tentunya, agar bisa tercipta comfort zone buat dirinya sendiri gitu. Nah, pokoknya karyawan tuh kalau sudah merasakan comfort zone dalam dirinya dengan hal-hal yang positif, pasti akan berdampak positif juga bagi perusahaan. Nah, oke. Jadi bagi kalian yang setiap hari bekerja pada suatu perusahaan, yuk berikan hasil maksimal. Kita ciptakan comfort zone kita sendiri dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam pekerjaan kita. Ya, setiap masalah yang terselesaikan pasti akan memberikan hasil yang maksimal, ya kan? Kalian akan mendapatkan ketenangan dalam apapun yang kalian kerjakan dalam hidup kalian kalau kita memberikan hal yang maksimal. Nah, bukannya itu ya inti dari hidup ya. Kita harus mencari ketenangan dalam kehidupan kita. Tentu dalam pekerjaan kita juga gitu. Oke, perlu kalian ketahui jika ingin berada dalam comfort zone, maka kurangilah ruang keluh dalam hidup kalian. Kita harus selalu bersyukur dalam hidup yang kita jalani ini, karena hidup yang kita keluhkan itu atau hidup yang kita jalani kadang itu adalah kehidupan yang orang lain impikan juga gitu, ya kan? Banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung kita. Jadi kita harus selalu bersyukur. Oke, rekan-rekan, saya rasa sekian dari saya. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil hari ini. Tetap semangat dan jadikan tindakan baru yang akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik tentunya ya. Selamat kembali beraktivitas. Salam hangat selalu untuk keluarga di rumah, dan salam perubahan.